Jadi budaya populer itu adalah segala macam praktik, artefak dan nilai budaya yang dihasilkan oleh masyarakat, kemudian disebarkan, dikonsumsi oleh masyarakat, tapi melalui rangkaian industri platform industri budaya. Dalam menyebarkan gagasan bahwa kita sudah merdeka itu kan instrumen budaya populer sangat terlibat ya, radio misalnya gitu kan. Banget. Lama-kelamaan karena gue tenggelam dengan banyak buku filsafat, gue mulai melihat bahwa ini dia nih profesi yang paling rock and roll sebetulnya adalah filsuf, ilmuwan. Lu pengen jadi astronomer tuh, kalau jadi lu kayak Brian May kali. Astronomer juga, astrophysicist tapi ngeband juga. Lu merasa belong tapi pada saat yang sama lu diikat oleh imajinasi yang sama, bukan diikat oleh yang lain. Itu sebab keberagaman bisa lebih mudah. Contoh gampang lah, ketika lu seneng Star Wars, lu akan diikat oleh kesenangan lu sama Star Wars dengan teman-teman lu yang sama-sama senang Star Wars, regardless agama dan etnis kan. Kadang-kadang kita lupa proses sejarah itu mungkin rangkaian ratusan tahun rangkaian eksperimen tak terkontrol gitu. Betul. Dan kita lagi di tengah itu kan, menuju yang jrot. Lebih dari 6 dekade, Pertamina hadir di tengah-tengah bangsa dan dunia. Dengan visi menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia, Pertamina mengusung misi untuk menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Pertamina bertransformasi membentuk beberapa subholding dan anak perusahaan yang terintegrasi menjadi satu ekosistem bisnis yang dapat bersaing dan diakui di tingkat global. Subholding Upstream, Subholding Refining and Petrochemical, Subholding Commercial and Trading, Subholding Gas, Subholding Power and New Renewable Energy, serta Subholding Integrated Marine Logistics menjaga pasokan dan keberlanjutan energi. Pertamina, energizing people, energizing the world, energizing you. Oke Om Bros, balik lagi ke diskusi pakai flanel bersama gua Koko Dilon PL98. Selamat siang, sore, malam, tergantung lu nontonnya ya kapan gitu ya. Oke, jadi ini udah lama kita nggak podcast gitu. Udah hadir juga bersama kita. Nih gue langsung sambut aja, gue sapa dulu Mas Yuka Narendra PL92. Beliau adalah Om Bros kita yang satu ini agak unik emang. Sulit untuk mengkategorikan di dalam satu kotak doa itu, kalau perlu di kotak, kalau perlu ada kotak gitu ya. Tapi kegiatan sehari-hari, akademisi, musisi juga ya, peneliti pop culture ya, nulis jurnal juga ya. Jadi selain recording, publish album juga jurnal juga, meneliti subculture dan penggiat pluralisme, negosiasi budaya, identitas hybrid gitu ya, hibrida dan seterusnya pokoknya banyak banget. Ya ini figur yang unik dan yang memang cocok banget dengan tema dari atau kekhasan diskusi pakai flanel dibayangin dari IKPL ya, adalah memang kita ingin mengangkat produk-produk PL yang lintas profesi, lintas disiplin dengan harapan menginspirasi siswa-siswa PL yang masih aktif ya, dikbro yang masih aktif, dan juga sebenarnya yang gak kalah penting calon-calon dikbro nih yang masih mungkin udah SMP, udah kelas 2, kelas 3 ya kan, terus mikir masuk mana ya enaknya. Mungkin di sini juga bisa expose ya, memaparkan mengenai supaya terpapar juga mengenai bukan hanya alumni bukan hanya 1-2 alumni PL, tapi beragam macam alumni PL dalam lintas profesi. Nah, pada pagi hari ini kita sih pengennya ngomongin mengenai pop culture dan kenapa sih pop culture itu penting gitu ya. Dan ini nggak ada narasumber yang lebih cocok, bukan hanya karena dia alumni PL, tapi daripada tapi karena memang pakarnya gitu ya. Itu bro. Tapi iya gitu ya bro ya. Tapi bro, gini bro, dari dulu gue selalu nanya gitu ya. Nah ini kan itu sekarang kan seperti ini ya, maksudnya meneliti pop culture, dosen juga di DKV Universitas Matana ya. Terus ini apa sih yang ketika lo di PL itu
di masa-masa formatif lo itu apa sih latar belakang yang membentuk lo yang membentuk lo dan membawa lo seperti sekarang itu seperti apa, bro? Kalau boleh cerita dikit, bro. Waduh. Oke. Agak susah tuh kalau misalnya gua begini ya sebetulnya bukan hanya karena SMA Pangudi Luhur aja. Jadi ditarik mundur ke belakang dari gua TK memang mungkin gue punya karakter yang menyebalkan gitu, selalu ngeyel, nggak dengan mudah nerima apa yang dibilangin orang tua, selalu ya kalau bahasanya mungkin kritis. Gue selalu nggak suka sama konformitas gitu. Itu bukan gue yang merumuskan, karena nyokap gue yang ngomong. Kamu tuh dari dulu, dari kecil selalu gini gitu. Jadi apa ya, rada gue nggak ngerti. Tapi maksud gue memang ketika di PL, di SMA Pangudi Luhur, gue semua gejolak itu seperti dibentuk gitu kan, diberi bentukan. Ya kan, dibuatkan bentukan sehingga ketika dikeluar dari situ dia bisa menjadi wadah untuk sesuatu yang tepat gitu. Kebetulan wadahnya itu adalah ya hal-hal yang membuat gue yang semakin ya ke arah yang sekarang gitulah. Tapi itu menarik ya, maksudnya kan lo bilang ini bawaan orok lah dan non konformis, tapi kita masuk PL, disitulah ada kan, dan itu kan masa-masa di mana ya umur 14 sampai 17 kira-kira gitu ya, dan disitulah ya masa-masa formatif gitu di mana itu dibentuk gitu. Di situ lo mungkin punya teman-teman yang juga nggak kalah kreatif ya, terus lo mulai ngeband juga dari SMP atau? Gue ngeband dari SMP sih. Tapi SMA baru. Tapi SMA memang gue menemukan orang-orang yang tepat. Gitu. Dan temen band lo dari dulu sampai sekarang masih ya, Hours of Silence itu ya? Yoi. Gile. Masih. Nah, gitu. Nah tapi terus gini, misalnya kan mungkin karena kalau gue boleh berspekulasi dikit, mungkin kalau lo masuk ke sekolah lain gitu ya, yang pakai nomor urut gitu, sorry ya. Ya mungkin justru yang non konformitas lo itu nggak malah dianggap sebagai beban gitu. Sedangkan kalau ketika lo di PL tuh lo dianggap sebagai aset gitu, karena ketika bruder kita ya, bruder honor, bruder banyak ya, bisa gitu ngelihat beyond melihat kualitas atau aset atau talenta lah dari siswa tuh lebih dibalik kemampuannya untuk mengikuti peraturan. Itu menurut lu gimana? Apa mungkin ada interaksi lo dengan bruder atau guru saat itu gimana? Enggak, gue dulu seingat gue cenderung menjauhi para guru, gitu kan, karena buat gue ya mereka representasi dari itu semua yang gue lawan. Walaupun memang ada kedekatan yang berbeda gitu ya dengan para guru dibanding waktu gue SMP misalnya. Memang kedekatan dengan guru berbeda lah di PL gitu kan. Misalnya Pak Nano gitu yang sering kali lu baca ini dong gitu. Ya, sering begitulah. Nah, cuman ketika gue jadi akademisi dan gue mengajar, nah, gue memang merasa lebih mudah mendekati anak-anak yang karakternya seperti anak-anak PL. Artinya yang yang distintif, yang nggak penurut. Sepanjang pengalaman gue jadi dosen hampir, gue udah 25 tahun depan 20 pas perempat abad. Gue selalu merasa anak-anak yang dalam tanda kutip nakal dan resisten tuh memang sebenarnya punya sesuatu aja di kepalanya, gitu, ketimbang yang seperti kerbau dicocok hidung, yang penurut, yang gitulah. Dan setelah mereka lulus biasanya juga mereka lebih jadi. Jadi itu bukan menurut gue bukan mereka jadi kaya gitu ya. Bukan secara bukan finansial sukses doang, secara finansial, tapi jadi dalam konteks gue sebagai pendidik adalah mereka nemu apa yang mereka mau lakukan sama hidupnya, dan itu buat gue penting banget. Wah, itu dalam banget.
Dan emang dulu Bruder Honor juga salah satu kutipan yang terkenal kan nakalnya bermutu gitu. Iya. Tapi itu menarik banget ya, ternyata misalnya lu di PL tuh lebih terbentuk dari pergaulan lu sama teman-teman, misalnya sama guru mungkin agamanya, tapi lu jadi dosen. Jadi gimana? Apa yang menginspirasi lu jadi dosen? Pasti kan ada suatu apakah ada figur yang lu tertarik, emang apa dari dulu udah kesana gitu? Enggak. Gimana? Gua jadi dosen gini. Seumur hidup sebetulnya gue cuma kayaknya gue mimpi gue nggak banyak gitu. Gue dari kecil sampai gue masuk PL, mimpi gue sebetulnya masuk IPA. Terus terus gue ngambil astronomi karena gue pengen jadi astrofisis. Mimpi gue cuma itu. Sampai masuk PL berantakan. Tentu saja gue veteran gitu kan. Naik ke IPS saya udah syukur. Tapi apakah gue bahagia di IPS? Tidak. Karena jujur gue nggak suka, gue nggak tahan banget dengan pendekatan ekonometri di IPS PL gitu. Ketika sebetulnya mungkin ketika gue baru temukan pada saat kuliah, paparan pada antropologi misalnya itu jauh lebih menarik dan membuka wawasan gitu kan. Ya untungnya gue kutu buku dari kecil, jadi gue baca apapun. Gue SD udah ngerti pap smear itu apa karena baca buku-buku medis punya nyokap gue gitu kan. Itu misalnya lah. Nah masuk PL berantakan kan itu. Gue harus dealing dengan apa namanya mimpi baru gitu. Pada saat yang sama ada ini. Main musik ya. Ada band ini kan. Itu seperti diverting. Energi lo gitu ya. Dan iya gue juga selain jadi itu sebetulnya gue dari kecil juga punya mimpi jadi rockstar gitu kan. Dan kemudian gue jalan ya ngeband dan seterusnya. Tapi ada di satu titik ketika gue dengan Anda gitaris sempat bikin band formatnya trio di tahun 96 lah, 95-96 kami akhirnya rekaman, albumnya selesai tapi nggak pernah rilis sampai hari ini. At that point gue ngelihat, dulu kan gue pikir menjadi rockstar itu cita-cita yang mulia karena itu membuat gue bisa hidup di luar sistem seolah-olah. Kehidupan rock and roll tuh, tapi lo sejalan dengan waktu gue lihat ini bukan hidup yang gue mau karena hidup lu diatur manajer, lu diatur, pada akhirnya lu diatur. Ilusi doang itu lu melawan dan lain-lain tuh itu ilusi gitu loh. Ada industri juga akhirnya. Pada akhirnya ada tangan-tangan besar yang tidak terlihat yang menggerakkan lu semua gitu kan. Kebetulan band gue juga pada saat itu berantakan ketika lagi rekaman justru baru pecah pamor. Tiga-tiganya ini pada di momentum hidup yang berbeda-beda gitu. Salah lah pokoknya. It was a complete disaster. Bukan musiknya tapi chemistry di antara kami bertiga, akhirnya kami bubar. Terus gue balik ke kampus. Sebetulnya di masa itu juga gue sedang tenggelam sama banyak buku gitu kan. Kebetulan kalau lo sekolah seni rupa lo akan dihadapkan pada ada satu pintu kecil gitu dalam kurikulum seni rupa yang namanya mata kuliah estetika. Pintu itu yang membukakan lo ke biasanya nih ke segala macam wacana filsafat lah gitu. Dan itu sebetulnya dari semester 4 itu jadi sangat menarik buat gua gitu. Ditambah buku kayak gua gitu. Ternyata mata kuliah teori basically itu sangat buat orang-orang semua membosankan, buat gua sangat Lu tertarik ya? Gue sangat tertarik karena kayak belajar sejarah lo kayak dibawa ke keliling dunia. Satu hal yang gue tidak dapatkan justru ketika belajar sejarah di PL. Inside joke ya, tapi gak apa-apa, lu pasti ngerti lah. Oke. Cuma anak PL yang tahu. Gitu kan. Gue gak inget sih sepanjang 4 tahun. Gue 4 tahun di SMA. Sepanjang 4 tahun di PL tuh gue belajar sejarah apa tuh
gue nggak inget jelas gitu. Tapi Penting banget. justru ketika gue di bangku kuliah itu semua balik dan jadi menarik gitu ya, melihat bagaimana dunia bergerak. Ada peristiwa dunia segala macam yang membentuk ini membentuk itu semua menarik sekali buat gue. Dan lama-kelamaan karena gue tenggelam dengan banyak buku filsafat, gue mulai melihat bahwa ini dia nih Itu profesi yang paling rock and roll sebetulnya adalah filsuf. ilmuwan. Oke. Karena mereka fungsi tugasnya Iya. selalu menemukan yang baru. Kalau bisa Wah. mereka membantah apa yang mereka lakukan dulu, mereka harus berani bilang, gue salah dulu, yang benar sekarang ini. Itu yang lu gak bisa lakukan lu jadi rockstar. Karir lu 40 tahun ngeband, lu tetap harus diharapkan bisa membawakan lagu dari album pertama lu 40 tahun lalu sama persis, iya kan? Iya. Dari kota ke kota lu bayangin hidup kayak Iron Maiden. Iron Maiden aja kayak gitu. Kayak gitu kan, gua nggak kebayang hidup. Okay. Wow, gua kalau main musik jadi rockstar menyenangkan, tapi ada satu aspek yang gua rasa oke, kalau segitunya gue juga mungkin nggak sanggup. Di situ momen gue kemudian gue mau jadi akademisi aja. Wow. Ternyata itu lebih rock and roll. Ini kalau ini menarik ya. Misalnya kalau apa lu pengen jadi astronomer tuh, kalau jadi lu kayak Brian May kali. Astronomer juga, astrophysicist tapi ngeband juga. Dan ini menarik juga karena apa? Kayaknya ya ini fakta bahwa sekarang lo jadi akademisi, lo nulis jurnal dan seterusnya, memproduksi jurnal dan seterusnya kan ya. Ya berarti selama ini yang salah bukan lo, yang salah tuh kurikulumnya ya, nggak mampu memaksimalkan potensi lo ya. Baru di bangku kuliah di les seni rupa terus DKV dan seterusnya gitu ya. Ya mungkin salah, tapi gue sendiri ngelihat sekarang gitu, gue bukan lagi orang yang revolusioner sih. Wah ini salah kemudian hancurkan. Gue sekarang cenderung melihat, ya mungkin emang lakonnya harus gitu. Banyak orang bilang, wah mungkin kalau lo ada di sistem yang lebih bener lo akan lebih jadi. Belum tentu juga ya. Iya kan? Malah bisa jadi gak jadi apa-apa karena terlalu nyaman. Gue merasa bersyukur dengan gejolak yang gue alami sepanjang hidup sampai sampai ya begitu. Gue ngelihat banyak, gue belajar banyak. Itulah perjalanannya. Nah, ketika lu belajar sejarah dan estetika di bangku kuliah, kapan lu mulai bersinggungan dengan pop culture itu gitu? Dan sebenarnya apa sih pop culture? Definisinya apa? Pertama kali digunakan gitu ya? Pertama kali muncul gitu dalam kosakata kita tuh kapan? Dan sebenarnya untuk apa utilitasnya gitu? Pop culture tuh mencoba menjelaskan apa yang kata-kata sebelumnya belum pernah bisa mampu menjelaskan gitu. Jadi budaya populer itu adalah segala macam praktik, artefak dan nilai budaya yang dihasilkan oleh masyarakat, kemudian disebarkan, dikonsumsi oleh masyarakat, tapi melalui rangkaian industri platform industri budaya. Ini bukan menurut gua gitu. Ini menurut Theodor Adorno dan Max Horkheimer lah. Praktek budaya ini memang baru muncul setelah ada kapitalisme, setelah ada industrialisasi, setelah ada prinsip produksi dan reproduksi massal. Di awal abad 20 kan mulai ada pertanyaan-pertanyaan, ini gimana kebudayaan kalau misalnya segala macam praktek yang dulu kita lakukan kemudian direproduksi massal, sehingga orang bisa mengonsumsi praktek hasil kebudayaan tanpa mikir, tanpa perjuangan mungkin gitu ya, dan tanpa proses yang rumit, sehingga penghargaannya jadi berbeda gitu. Penghargaannya seperti beli barang, kira-kira begitu kan. Berbeda sebenarnya misalnya dengan budaya tradisi gitu, yang memang namanya juga tradisi, berangkat dari praktek lokal, kemudian dilakukan turun temurun, sehingga nilai-nilai yang ditransfer juga pasti turun temurun gitu. Orang yang punya otoritas kalau di budaya tradisi, orang yang punya otoritas terhadap semua sumber kebudayaan itu, dan dialah yang kemudian meneruskan gitu kan. Kalau budaya populer tiba-tiba ya ini jadi semua bisa punya kesannya, semua bisa punya otoritas itu gitu. Dan kalau dulu di praktek budaya tradisi, bayangin misalnya
masyarakat adat gitu. Mereka mungkin untuk pada nilai-nilai tertentu mereka harus mendengarkan tetua adat bicara, mentransfer nilainya dalam ritual tertentu, lagi berkumpul gitu kan. Sekarang orang nggak perlu berkumpul, dia bisa sendiri-sendiri, dia mengakses apapun yang dia mau gitu. Dan sebetulnya itu bukan hanya karena media zaman sekarang, zaman dulu dari abad 20 awal juga sudah begitu. Orang bisa memilih, misalnya mau dengerin radio, baca koran, walaupun masih terbatas, tapi pilihan itu sudah ditawarkan gitu. Oke, kalau gitu ya udah apa yang ketua kampung lo atau kepala kampung lo ngomong apa ya itu cuma itu aja yang bisa lo konsumsi ya. Sekarang lo bisa ganti channel ya kan, misalnya radio kan bisa. Dan gitu ya. Kemudian yang membuat nilai-nilai itu seolah-olah terkontestasi adalah karena praktek budaya populer, karena terindustrialisasi. Logika aja di logika pasar. Oh sih, oke. Ya kan, bukan perkara nilai akhirnya. Iya. Nilai yang ditawarkan harus berkontestasi itu dengan logika pasar. Terlepas dari mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, akhirnya pasar yang menentukan. Oke lah, tadi lu ngomong itu lahir misalnya kosakata itu muncul dari Frankfurt School ya? Enggak, kalau pop culture sebetulnya muncul abad 19-an gitu. Inggris. Abad 19 ya, berarti 1800-an akhir gitu ya. Udah, oke. Tapi ya benar, kira-kira ketika kapitalisme udah mulai mature lah, udah mulai. Iya, sudah mulai dan kemudian sudah ada temuan-temuan teknologi yang akhirnya membuka jalan ke industri media. Percetakan, ada penerbitan sudah jadi industri, gitu kan. Print capitalism sudah jalan, lalu ada temuan kamera. Kamera itu kan kelihatannya sepele. Fotografi ya. Fotografi betul, yang kemudian membuka jalan ke fotografi yang kalau di seni rupa misalnya itu signifikan sekali kan perubahan ketika orang melihat foto pertama kali. Para seniman kemudian berpikir, ngapain juga kita berjuang mati-matian menerjemahkan realitas ada-adanya gitu kan. Karena sebelumnya para seniman itu ya gitu ya mencoba aliran-aliran seni kayak realisme segala macam gitu. Misalnya kayak Rembrandt. Rembrandt itu berusaha betul menggambarkan cahaya. Makanya lukisan dia selalu kontras. Gitu kan. Background hitam. Terus wajah yang dia gambar itu sangat kontras. Rembrandt, Jan Vermeer misalnya. Si lukisan gadis dengan anting pearl itu permata, bukan permata, mutiara. Itu kan sebetulnya bisa dibilang studi terhadap cahaya gitu, hasilnya itu. Karena mereka melihat cahaya begitu lalu mereka mengabadikan. Ternyata kok realita yang kita lihat begini di fotografi berubah, berarti kita juga bisa dong mengubah realitas, masuklah itu kan interpretasi. Ini kalau lari ke seni rupa, lahirlah kemudian impresionisme dan seterusnya gitu. Nah, ya itu semua yang kemudian membuat perpaduan dan dinamika zaman itulah yang kemudian membuka jalan untuk praktek budaya populer yang sekarang gitu ya. Film ketemu, lalu radio jadi ini, terus mulai ada praktek bermusik sudah ada, tapi ketika konser digabungkan dengan radio jadi ada siaran live gitu kan, dan seterusnya. Menarik. Nah terus itu kalau di Indonesia sendiri gimana? Maksudnya oke lah itu kan di Eropa dari Inggris, terus dari mungkin ada banyak lah di Eropa. Nah ketika di Indonesia gejala-gejala apa tuh yang kira kita kan pengen tahu ngapain sih ngomongin itu, tapi ya kadang-kadang mungkin kita butuh lensa juga untuk lihat Indonesia, mungkin lensa pop culture salah satu yang mungkin agak sepertinya perlu lebih banyak lagi digunakan. Iya, gitu. Tentu. Gini, dalam konteks pop culture di zamannya ya, Indonesia berhutang banyak juga gitu dengan praktek budaya populer dan juga kapitalisme sebetulnya. Kalau kita lihat pendekatan yang bicarakan Benedict Anderson misalnya, dia bilang salah satu komponen yang membentuk Indonesia kan adalah print capitalism, ketika gagasan kebangsaan disebarkan lewat novel, gagasan tentang modernitas
apa ya, pembenaran untuk anak muda menentukan hidupnya sendiri. Yang ini kemudian membuka jalan buat segala macam dinamika nasionalisme, itu kan disebarkan lewat novel dan lain-lain. Ya novel sastra di zamannya yang mungkin lu lihat sepele gitu, ceritanya tentang kisah cinta, zamannya itu sangat revolusioner karena menawarkan gagasan, lu bisa menentukan hidup lu sendiri kok. Lu bisa menentukan cinta lu sendiri gitu kan. Nggak harus dijodohin. Itu di sini Siti Nurbaya ya, misalnya apa yang Penjaga Baru. Banyak lah. Itu kan. Kemudian ada penerbitan harian ini, harian itulah yang kemudian juga membentuk dialog tentang nation gitu kan, dan kemudian disebarluaskan kemana-mana sehingga anak muda semua baca dan sama-sama membayangkan iya ya, kita harusnya bisa bebas dari kolonialisme, kita harusnya bisa menjadi bangsa. Tapi kan sebenarnya itu imajinasi, dan itu sebetulnya kekuatan budaya populer. Dia bisa membawa lu masuk ke dunia imajiner yang membuat lu merasa belong. Padahal multi etnis segala macam gitu maksudnya. Apa gimana? Apa yang Ben Anderson sampaikan itu? Lu merasa belong tapi pada saat yang sama lu diikat oleh imajinasi yang sama, bukan diikat oleh yang lain. Itu sebab keberagaman bisa lebih mudah. Contoh gampang lah, ketika lu seneng Star Wars, lu akan diikat oleh kesenangan lu sama Star Wars dengan teman-teman lu yang sama-sama seneng Star Wars, regardless agama dan etnis kan. Iya. Simpel itu. Jadi itu memang ya, makanya ya itu kan konsep nasionalisme yang lu sampaikan tadi ya. Mungkin juga Ben Anderson lebih emang ini penelitian dia kan mengenai imagine communities itu kan. Jadi bahwa ya Indonesia tuh kok bisa sih, dan itu kan kadang-kadang ya orang-orang barat juga masih ngeliat kok bisa sih multi agama, multi etnis segala macam, multi bahasa, terus tiba-tiba jadi satu entitas gitu ya punya. Tapi ternyata emang itu ya karena ya antara lain karena pop culture juga, print media gitu. Kalau ya pemahaman gua ada orang yang alumni PL lah yang lebih layak menjelaskan pemikiran Ben Anderson. Lu bisa undang nanti. Namanya Dave Lumenta. Wah, boleh tuh. Tapi yang gua simpulkan dari ngikutin buku-bukunya Ben Anderson adalah, terutama di Imagine Communities, apa ya, rohnya Indonesia modern tuh sebetulnya juga bentukan itu. Ya, konstruk juga gitu, awalnya konstruk ya. Konstruk, dan ada elemen print capitalism dan budaya populer. Ini bukan konsep kebangsaan yang diwariskan dari nenek moyang turun-temurun, nggak gitu kan. Dia punya apalah, kalau lu percaya dengan sakralitas gitu, punya sakralitas yang berbeda gitu, di tataran yang berbeda. Kita bisa diskusi tentang itu di lain kesempatan lah. Tapi poinnya adalah kalau pertanyaan tentang bagaimana di Indonesia, sebetulnya dalam menyebarkan gagasan bahwa kita sudah merdeka, itu kan instrumen budaya populer sangat terlibat ya, radio misalnya gitu kan. Banget. Ya maksudnya kalau nggak ada radio gimana orang tahu gitu kalau Indonesia udah proklamasi kemerdekaan, dan itu beneran ya, maksudnya gimana kedepannya juga RRI, stasiun penyiar RRI sebagai itu strategis gitu membuat menyiarkan. Oke, bener. Jadi gimana ya, ini menarik sekali. Jadi kan kadang-kadang kesadaran sejarah ditulis secara netral, ternyata enggak gitu ya. Dan karena emang ada gitu yang mengatur apa yang masuk bisa di print, apa bisa disebarkan, apa yang dikonsumsi, yang tadi kan direproduksi gitu ya. Itu ternyata sangat syarat dengan kontestasi juga ya. Yep. Dan novel-novel itu gue ingat beberapa, misalnya kayak Sidul Anak Betawi kan tuh juga gimana kakeknya Sidul ngeliat, oh nih kok sekarang lu bajunya udah baju orang barat gitu ya Pak. Pada saat itu seperti gitu. Betul. Banyak orang melihat mungkin ya budaya populer tuh disebut pop karena renyah dan remeh gitu. Nah, banyak yang melihat konteksnya padahal enggak itu. Banget, padahal enggak gitu. Satu itu. Kedua, banyak orang yang menganggap ketika dia populer maka dia harus konformis. Gitu kan, dia harus kompromi dengan kepentingan besar
sialnya itu benar, tapi sialnya kepentingan besarnya selalu pasar. Padahal kalau kita belajar dari sejarahnya Indonesia, bisa enggak atau bisa iya kan? Bisa gue nggak tahu bahwa di belakang itu mungkin ada kelompok lobby yang tidak terlihat gitu ya, yang sudah kalau lu merdeka sebenarnya kita juga bisa masuk nanti gitu. Itu kita nggak tahu. Tapi setidaknya belajar dari yang tadi kita sebetulnya bisa melihat bahwa budaya populer itu bisa gini deh, tergantung siapa yang megang. Nah ini kan gini, tergantung siapa yang megang ya, dan mungkin yang megang apa ya, apa aset-aset atau teknologi media tadi kan, misalnya kayak zaman radio ya, itu stadion pemancar RRI jadi vital banget kan. Mungkin nanti pemancar TVRI yang kita punya buat menyiarkan Asian Games ya, Ganevo dan seterusnya kan. Soal itu, dan juga ya zaman dulu ya yang di istilahnya yang diawasi oleh polisi, aparat keamanan tuh ya para penerbit gitu. Dia tahu ini punya mesin cetak, ini punya mesin cetak di sini gitu. Dan karena pamflet di selebaran gitu ya. Nah, fast forward nih. Hari ini gitu, mungkin dari tahun 40-an sampai sekarang hari ini 40 kita lompat ke 2025 gitu. Kan istilahnya semua orang jadi pemancar ya, dengan teknologi, dengan gawai gadget gitu. Apa dari kacamata studi pop culture tuh bagaimana melihat dan juga menyikapi lah kalau ada penyikapan mengenai teknologi yang sekarang mendistribusikan, tadi dulunya mungkin ada yang megang ya, terpusat gitu ya, dulu ya TVRI doang, RRI doang, terus sekarang lebih disperse dan udah nggak bisa dikontrol lagi atau gimana? Makanya kan ada jargon post-truth lah dan lain-lain. Oke. Tapi gini, ya selalu hadir dengan dua sisi gitu kan. Dia membawa so-called demokratisasi, tapi pada saat yang sama narasi besar memang mati, sehingga narasinya kecil-kecil dan banyak versi gitu. Sebetulnya kalau gue pribadi melihatnya, yang namanya kebudayaan kan pasti gerak ya, muter terus. Ya ini kita lagi di fase begini untuk menuju satu titik yang baru yang entah apa gitu. Tapi memang melek situasi ini jadi penting gitu kan. Nah, situasi sekarang mungkin kalau dalam konteks tadi misalnya dia jadi terasa rumit gitu mungkin karena mungkin lebih banyak orang yang nggak ngerti cara membacanya. Gitu kan. Literasinya bahasa elitnya literasi, tapi cara ini yang gampangnya cara membacanya gitu kan. Sehingga ketika lebih banyak orang yang nggak tahu cara membacanya, maka ya kepentingan siapapun yang punya kepentingan lebih bisa memainkan itu. Cara mudahnya ya perbanyak aja orang melek, bukan hanya melek perkara pop culture ya, tapi sebetulnya kalau menurut gua melek isu-isu humaniora. Jadi justru sebenarnya itulah kesadaran yang mungkin hilang ya, yang ini kan kita nggak punya, itu dia cara nggak punya lensa untuk bagaimana menyikapi tadi ya, sekarang semua orang bisa bikin konten, bisa menyebar luaskan konten, itu tadi jadi narasi besarnya jadinya ya terdistribusi gimana, maksudnya narasi besar tadi itu maksudnya gimana? Artinya gini, kelompok-kelompok yang merasa masih memerlukan narasi besar, katakanlah negara, pemerintah, ya mereka harus lebih kreatif untuk mikir cara gimana konten ini semua segala macam narasi yang alternatif itu ke arah yang mereka mau gitu kan. Pada akhirnya gitu. Dalam hal ini gue nggak setuju bahwa apa-apa dilepas ke pasar gitu. Biarkan kalau lu apa-apa dilepas ke dinamika pasar ya wassalam lu, siaplah dengan dinamika ini. Gue melihat ya di sisi lain kan lu kan mengharapkan pluralitas. Ya inilah. Iya sih. Iya kan? Iya, diversity of ideas di sini ya, intellectual diversity di sini. Lo harus terima bahwa ada yang sangat kanan. Dan bagaimana sebisa mungkin lu bertetangga dengan yang ultra kanan, begitu pula dengan yang ultra kiri, dan versi-versi lain yang kombinasi. Masalahnya kan dia spektrumnya nggak kanan kiri doang gitu kan. Iya, benar. Dia mungkin 5 dimensional gitu.
Oke, apalagi kalau kita ngeliat apa state actors ya atau aktor negara. Dulu aktor negara ya udah dia apa mungkin zaman Hindia Belanda dia apa merekrut dan mempekerjakan mungkin ya beberapa atau mencetak ngeprint apa pujangga-pujangga baru itu ya balai pustaka ya. Sorry balai pustaka itu kan pujangga baru ya. Dan itu kan emang udah ada dari zaman Hindia Belanda ya dan apa novel-novel itu kan emang apa apakah menceritakan realita atau mencoba memproyeksikan nilai-nilai ke realita apa masyarakat yang mungkin pada saat itu multikultural dalam arti kata ada yang Eropa dan ada yang pribumi gitu ya dan ada yang apa keturunan timur ya itu kan apa novel-novel itu yang salah satu medium itu. Nah lalu mungkin 40-an 60-an radio gitu ya kan momen-momen sejarah tuh juga penguasaan terhadap RRI itu monumental bisa dibilang titik tolak gitu ya dan juga akhirnya musik populer kemudian masuk pop dan TV gitu dan sekarang misalnya ya udah semua orang bisa bikin podcast apa makin banyak orang punya screen makin banyak orang punya kamera sekarang handphone juga ada isinya kamera semua gila beda banget zaman mungkin apa ya listrik masuk desa yang waktu listrik masuk desa adalah supaya apa TVRI masuk desa karena ketika itu agar propaganda negara masuk biar propaganda negara masuk nah tapi sekarang udah ya ini menyikapinya dengan mungkin ya sekarang state actor ya itu tadi apa influencer, buzzer dan seterusnya dan juga apa namanya punya strategi lain gitu ya beberapa laporan kita lihat kadang-kadang kapitalisme negara misalnya melalui BUMN dulu apa minta pegawai-pegawainya tolong dong nge-like apa ini Pak Menteri Erick Thohir nah itu gue sekarang lu lihat itu sebagai apa itu? Ya itu banyak orang yang mencela, ada yang mendukung, terserah. Tapi gue ngelihatnya lebih ke gini. Kita lagi kayaknya nih, gue membaca mau masuk satu zaman yang sama sekali baru. Dan ini masa transisi. Itu sebab chaos banget. Iya, gitu kan. Iya. Karena kalau dilihat perjalanan peradaban gitu ya, gue pribadi melihatnya ini kayak kita ada di titik yang habis ini emang harus ada sesuatu yang menghentikan dia dan kemudian melahirkan yang baru. Dan ini titik puncak gitu. Contoh yang mungkin nggak terlalu nggak relevan buat banyak orang, tapi buat gue relevan. Tanda-tanda zaman udah harus ganti itu adalah ketika nggak ada temuan baru setelah musik rock, temuan budaya. Gimana tuh? Maksudnya gimana? Ya setelah Beatles semua band apa nggak punya utangnya sama Beatles, Rolling Stone, Beach Boys, yang itu zaman itu aja kan. Semua hanya rendisi dan pengulangan revisi apapun itu kalau joke gue begitu. Tapi balik lagi gini, atau mungkin gue punya contoh yang lebih dalam sebuah diskusi nih. Gue biasalah mereka dunia gini amat, Indonesia gini amat dan lain-lain. Gue oke lah kita fokus ke Indonesia. Ada teman yang di satu sisi meyakini katanya Nusantara mau bangkit. Wah. Kenapa kok sekarang malah tambah? Gue bilang gini, lu ngelihat oke lah, imajinasi balik lagi nih, collective imagination tentang Nusantara itu yang bangkit itu mungkin sebetulnya proyeksi dari apa yang lu lihat tentang peradaban Barat di abad ke-20. Ya kan? Ketika sebelum serumit sekarang, tatanan yang maju tuh begini, ya kan? Tapi kalau lihat bawa ke frame sejarah, Barat bisa nyampe ke situ itu kalau ditarik mundur 500 tahun ke belakang, Renaissance, ya kan? Iya. Sebelum Renaissance ada bangsa 200-300 tahun ditarik mundur ke momen ketika Johannes Gutenberg bikin mesin cetak. Mesin cetak ya. Ya kan? Ketika Johannes Gutenberg bikin mesin cetak, terus plup, anjing, kita bisa begini nih, kita bisa begitu, gitu kan? Orang-orang teman-temannya kali itu lagi, wah, anjir, bisa gini nih, gitu, ya gitulah. Terjadilah itu dinamika. Jadi rentang mungkin 700 tahun itu butuh 200 tahun memapankan proses dokumentasi literasi. Sampai kemudian ada momen orang-orang scholars peradaban Barat menemukan dirinya kembali lewat teks-teks lama itu, ya kan? Barulah ada ledakan intelektual selama 500 tahun, jadilah tuh Barat yang lu lihat.
Iya benar. Nah, kita tuh kayaknya di masa ketika Johannes Gutenberg baru nemuin. Jadi kita masih ada 700 tahun ke depan, tenang aja gitu. Pastikan bahwa kalau lu lahir kembali nanti dalam rentang 700-800 tahun ke depan, lu ingat ada obrolan ini gitu. Ya kan, lu inget bahwa dulu gue pernah mempertanyakan kapan dia ini. Lu ngelihatnya short sighted banget. Wah, nih Nusantara bangkit nih habis presiden yang ini. Woi, jangan-jangan dia masih 700 tahun ke depan. Bangkit tapi not in your lifetime gitu. Ya lu harus bangkit dalam konteks yang lain harus gitu kan. Reinkarnasi kembali. Dan itu menarik banget. Jadi maksudnya kayak kadang-kadang kita lupa proses sejarah itu mungkin rangkaian ratusan tahun rangkaian eksperimen tak terkontrol gitu. Betul. Dan kita lagi di tengah itu kan menuju yang jrot gitu lahir apaan. Wah, tapi emang bener sih kita apalagi gimana ya, misalnya kalau kan ngomongin negara dan mungkin sedikit politik ya. Jadi kan 20 tahun sekarang udah kita baru 5 kali nyoblos presiden langsung ya, dan itu kerasa banget. Dan bukan cuma kita ya, di Amerika juga gimana Obama zaman Facebook, zaman terus Trump mungkin zaman Twitter. Tapi kita lupa zaman TV itu John Kennedy gitu. Zaman yang fotografi itu Abraham Lincoln ya, gimana dia pada saat kamera itu baru ada ya, the most photographed man, orang yang paling di foto gitu pada saat itu gitu. Dan juga konon dia bilang dia mulai piara jenggot itu Abraham Lincoln itu ketika udah ini dagu lu kayak kurang bagus. Jadi angle lu lebih bagus kalau ada. Iya. Ya itu kan praktek budaya populer sama ketika lu mau jadi, bener banget ya, lu mau jadi rockstar gitu. Iya. Lu kayaknya bagusan brewokan atau lu bagusan klimis. Lu kayak harus turun sekian kilo gitu. Iya benar. Gue yakin Mick Jagger tuh stay in shape karena manajer yang bilang. Iya benar. Kalau dia bukan rockstar dia udah jadi udah gembrot ya. Aki-aki gembrot 20 tahun lalu gitu kan. Ya itu mengingatkan gue pada quote-nya Gene Simmons yang bilang, ditanya anaknya, kenapa sih lu pakai makeup segala macam? Ya kalau gue jadi bangkir gue pakai dasi. As simple as that. Itu shell lo aja, kostum lo. Itu hanya kostum. Iya. Nah, dan tadi lu ngomong mengenai diversity pluralisme. Nah, tapi kan yang tadi ada lu udah mulai ngomong mengenai kita bertetangga dengan yang kadang-kadang ultra kanan, ultra kiri, dan ada dimensi-dimensi lainnya. Ketika kita ngomongin itu ya, semua orang bisa berkontribusi, bisa punya suara, narasi besar mungkin udah hilang. Nanti gimana dengan kita menyikapi kantong-kantong yang ya mungkin gue sebut anti toleransi, anti pluralisme itu gimana sih? Itu kan justru bukannya dia itu kayaknya diberi ruang untuk itu karena diversity, tapi kok dia sendiri malah anti diversity gitu. Nah, lu sebagai akademisi dan penggiat gimana ngeliatnya? Multidimensional gitu ya. Oke. Gue nggak berani menawarkan solusi. Bukan siapalah gue gitu. Mungkin kalau dikupas gini, di satu sisi terlepas dari konteks, gue akan bicara di luar konteks politik dan hukum, konteks negara ya. Gue akan melepas dari situ dulu deh. Itu mungkin terjadi juga karena gini, humanity itu berjalan based on common sense seolah-olah gitu. Iya. Gitu. Padahal kalau kita mau berkaca ke Barat, yang mana sekarang juga sebetulnya lagi ditantang bener ya. Barat yang kita lihat katanya begini, katanya begitu, ternyata kan runtuh semua itu. Yang kita jargon-jargonnya kan. Kita, ini fondasinya udah kuat banget hancur tuh. Jargon-jargonnya lagi iya. goyang dan merotol semua satu persatu. Fondasinya sedang bergoyang-goyang. Tapi setidaknya ada satu momen mereka memang melihat, menyadari, dan kemudian mungkin bukan menghayati tapi menginternalisasi gagasan tentang kemanusiaan yang nggak based on common sense, gitu loh, karena ada ilmunya, gitu kan. Jadi balik ke itu, humaniora itu kan gagasan besar yang dibawa Renaissance, gitu kan, dan kemudian dirumuskan jadi banyak sekali ilmu pengetahuan. Yang lu pikir common sense itu sebetulnya dikonstruk. The construct of common sense. Iya kan? Iya. Karena gini, sampai abad
misalnya, orang-orang Eropa tidak melihat slavery terhadap orang-orang Afrika itu sebagai sesuatu yang salah gitu kan. Sesimpel itu. Gue nonton ada film L'Amistad judulnya, lu bisa lihat. Walaupun itu film tapi itu kan diklaim yang penggambaran based on paling true dekat. story lah. Bagaimana ketika kapal terlalu penuh, udahlah dibuang muatan, yang dibuang budak gitu, manusia yang dibuang, gitu kan? Dianggap kargo. Bagaimana misalnya Amerika sempat, correct me if I'm wrong, tapi sejauh yang gue baca pernah mengeluarkan menawarkan hadiah untuk siapa yang ngumpulin kulit kepala Indian paling banyak misalnya, ya kan? Makanya muncul istilah headhunters dari situ kan. Nah, sampai abad 19 Wild West itu pun belum dianggap sesuatu yang tidak manusiawi. Tapi kemudian diatur itu semua dalam hukum, dalam segala macam. Di kita wacana itu belum disadari penuh gitu. Itu satu. Ya karena based on common sense saya, jangan nyolong, jangan gitu dong, kasar, nggak boleh. Tapi kenapa? Padahal konstruk saintifiknya ada, gitu. Ada mungkin contoh yang simpel lagi, kita kan bangsa ini menerima modernitas tuh sebagai sesuatu yang diimport ya. Benar. Bangsa ini tuh dari hidupnya gini tiba-tiba ada benda apa tuh? Oh itu mobil gitu kan. Terus tiba-tiba kita jadi modern seolah-olah gitu. Walaupun berproses tapi kan, nah itu berbeda dengan Barat misalnya. Kenapa harus ada lampu merah? Kenapa harus ditentukan jalan di sebelah kiri atau kanan? Karena invention mobil dari situ. Sebelum mereka ngalamin mobil ada, terus kemudian nggak ada aturan, chaos, gitu kan. Swedia misalnya, Stockholm tuh pernah ada satu hari kacau karena ternyata mereka menetapkan jalur kiri bukan kanan, terus berantakan semua itu lalu lintas kota yang sebelumnya banyak kereta kuda, tapi ketika mulai banyak mobil kayaknya kita mesti atur. Mereka atur, terjadi kekacauan seminggu. Itu kan pengalaman historis ya, bukan sesuatu yang diimport oleh Belanda, bukan sesuatu yang diimport oleh bangsa asing lah. Kalau di kita itu semua kita import ya. Import seperti kata serapan gitu kan. Wastafel jadi kata serapan, kita terima begitu aja. Iya benar. Padahal kalau WC, water closet, WC ya di kita terima begitu, dianggap sebagai bagian dari modernitas, bagian dari kemajuan. Kalau di Inggris itu ada sejarahnya kan, kenapa ditemukan water closet, kenapa rumah tinggal harus ada kamar mandi di bawah. Kan dulu ada septic tanknya, tank, nggak cuma di ember doang gitu. Betul. Dulu kan mereka di ember terus buang keluar gitu kan. Sumber air di setiap perapatan. Sekarang cuma jadi waterfall, cuma buat air mancur kota. Tapi kan dulu sumber air ngambil di situ semua, maka ada wabah kolera dan dia mereka belajar dari sejarah. Kita tuh punya sejarah yang beda sebetulnya, gitu. Trajektori sejarah kita agak beda ya. Betul. Tapi kemudian diintervensi lewat kolonialisme, diintervensi itu, maka terus ya ini kacau aja sih. Belum dilurusin bener, ditoto bener. Terus tiba-tiba kita diserang, kita harus balapan sama bangsa-bangsa yang juga yang sebenarnya sudah berproses lebih dulu gitu kan. Ya iyalah, kusut. Tapi ya nggak apa-apa, kita memang dalam menuju. Salahnya kita semua adalah kita lahir di zaman yang kusut ini mungkin. No, that's a good point ya. Maksudnya kekusutan ini tuh ya ada Tominya ya. There's a pattern in the madness, dan ya kadang-kadang you're absolutely right ya. Maksudnya bener banget ya. Kadang-kadang common sense is not all that common. Gue nggak bisa kita juga nggak bisa menjawab harusnya begini terhadap kekacauan. Ya kita punya ada metode-metode yang mungkin bisa dilakukan gitu. Tapi harap diingat bahwa di sisi lain itu belum tentu berhasil. Ya lakuin aja. Gitu. Cuman memang harus dilakuin gitu kan. Ya itulah. Oke, mungkin ini tadi kita udah ngomong dikit main musik, dan lu juga masih aja bukan masih aja sih, memang Hours of Silence ini kayaknya
bagian besar dari identitas lo ya. Maksudnya Ya. kalau gue boleh simpulkan kan dari SMA sampai sekarang masih ngeband dengan kira-kira tim yang sama juga ya, apa Enggak sih. anggotanya udah gonta-ganti. Jadi Hours of Silence tuh nggak pernah bubar, tapi dia dissolve gitu aja karena orang-orangnya mencar. Punya kesibukan Begitu sendiri. lulus semua punya pilihan Ya, hidup ya. masing-masing gitu. Oke. Terus sempat lah gue sama Anda melanjutkan gitu kan dalam bentuk-bentuk yang lain, lalu terus kemudian ya itu di momen ketika gue akhirnya menarik diri, Ya. gue nggak lagi ngeband, Anda lanjut ngeband gitu. Tapi gue memang dasarnya nggak sanggup untuk nggak ngoprek musik gitu, Iya, sampai iya. akhirnya gue produser rekaman gurem gitu kan. Karena gue nggak bisa diem aja kayaknya, gue Iya, seneng iya. prakarya. Gue nggak menganggap itu seperti mengerjakan prakarya. Kalau yang- kata orang Jawa geratilan nih. mungkin ya, gue nggak tahan untuk nggak. Sebenarnya itu aja sih gitu. Dan kemudian 2015 kejadian, ya udahlah dilanjut. Apa tuh kejadian apa tuh 2015? Ya, reuni 2015. Oh, Lustrum 2015. Wah, 10 tahun yang 50 lalu. 50 tahun. Oke. Ya kan, di situ Iya, kan kemudian kami ngumpul lagi. Ya udahlah, abis itu diapain, ya udah dilanjutin gitu lah. Jadi lucu banget ya. Jadi reuni Lustrum, reuni Akbar sekaligus reuni bandnya gitu ya. Seband reunion juga gitu. Ya begitulah kira-kira. Setelah hiatus ya organik aja udah ya. Terus balik lagi. Kebetulan semuanya sekarang udah bisa gitu kan. Ya begitu. Udah oke. Tapi gini, maksudnya yang lu tadi itu meskipun lu nggak aktif ngeband dengan Hours of Silence, tapi lu juga justru punya ada ya itu tadi kanalisasi dengan project-project sendiri. Bisa nggak ceritain lebih banyak nggak mengenai apa aja project-project musik lu setelah gitu di scene musik Indonesia? Yang pertama gue produksi, album yang pertama gue produksi itu sebetulnya adalah albumnya Bonita, adiknya Anda. Oh justru itu ya, oke. Itu ya awalnya memang membantu. Ya terus kemudian gue semakin portfolio gue semakin banyak gitu. Gue produserin debut albumnya Sketsa. Waktu itu Gerald dan Dimas baru lulus SMA, baru lulus PL itu. Oke, iya. Gitu. Di Play Records itu ya? Enggak. Oke. Enggak. Waktu itu gue seingat gue bilang ke Gerald, gue bukan anak jazz. Jadi gue akan melakukan apapun sebisa gue buat bikin album. Iya. Tapi habis itu ini udahlah gitu. Karena gue takut mislead gitu. Iya. Ya kan. Misleading directionnya kan jadi kemana gitu. Ya gimana pun gue anak metal gitu pasti akan merusak, walaupun gue mungkin dengerin jazz atau apa belum tentu gue bisa, jadi gitulah. Oke, lalu loncat sebelum Hours of Silence 2022 gue produserin itu VOB, tapi cuma dua lagu, dua single aja sih. Single, okay. VOB itu Voice of Baceprot itu ya, yang sempat masuk Tempo juga, sempat diliput lah mengenai trio dari Garut itu ya, trio cewek berhijab dari Garut yang heavy metal gitu. Nah tapi ini gini, dan juga beberapa kali lu diliput media ya mengenai heavy metal parents tuh apaan sih bro? Heavy metal parents itu? Gini, itu sebetulnya karya ilmiah, penelitian lah. Bukan, gue dengan rekan nulis gue namanya Gita Widya Laksmini, sesama dosen. Yang kebetulan dia juga anak metal gitu. Anak metal ya. Kita bikin ini yuk gitu. Sebenarnya gitu, kalau di gua dorongan awalnya adalah gua ingin sekali nulis tentang generasi metalheads Indonesia sebelum yang ditulis oleh Jeremy Wallach. Jeremy Wallach di bukunya Modern Noise Flow Genre, Indonesian Music in 1997 to 2000s gitu. Dia mendokumentasikan bagaimana scene metal Indonesia pertama kali terbentuk dan bisa dianggap sebagai scene gitu. Itu penting banget lah kontribusi dia buat skena penelitian tentang musik populer Indonesia. Tapi nggak ada yang tapi dia tidak membicarakan sebelumnya nih. Nah, gua kepingin
sebetulnya awalnya gue pingin merekam itu gitu loh. Tapi karena di zaman sebelum 95 gitu ya, pertengahan dekade 90-an ke belakang, skena musik populer Indonesia terutama metal beda banget kan. Gitu. Maka kemudian yang gue coba tangkap adalah bagaimana konsumsi terhadap musik metal itu membentuk identitas budaya orang-orang pada zaman itu sampai sekarang. Sampai sekarang Nah, sampai di titik ketika sekarang tuh, maksudnya di titik ketika gue nulis itu 2013. Nah, oleh karena itu, karena udah lewat sekian puluh tahun, maka yang gue approach adalah sudah jadi mama dan bapak-bapak. Sesimpel itu awalnya. Anak metal pada zamannya gitu. Yes. Tapi yang dulu mudanya. Jadi gue kemudian mewawancara cukup, gue bikin seri fokus grup beberapa kali gitu ya, dengan banyak orang-orang yang muda di dekade 80-an. Gitu sih. Nah, kemudian jadi buku 5 tahun kemudian 2018 gue mendapat kesempatan untuk menerbitkan. Gue tanya ke Gita, hajar nggak nih? Hajar, dia bilang. Ya udah, kami terbitkan. Istilah heavy metal parents itu kemudian muncul sebagai sebagai ide gitu, dilontarkan oleh penerbit. Ya mungkin mereka tahu jualannya, aspek jualannya gimana gitu kan. Karena memang di penelitian disebutkan sih soal orang tua metal gitu ya. Karena Gita yang latar belakangnya psikologi itu ingin juga melihat bagaimana konsumsi budaya populer yang paling bermasalah itu kemudian turut membentuk turut membentuk tidak hanya identitas, tapi bagaimana kemudian mereka memandang dunia gitu, dan bagaimana paradigma tersebut diturunkan ke anak-anaknya gitulah gitu. Karena ada satu bab yang bicara soal itu. Nah, karena itu kemudian si penerbit usul begini, agak udah ini aja mah, ya udah deh terserah gitu kan. Yang penting terbit. Dan ketika terbit, banyak orang mengira itu buku parenting. Gitu kan. Gua sih awalnya, tapi lama-lama ya aja, ada lah seorang teman cewek, aduh so sweet, bikin buku soal parenting anak metal, bawa gue ya aja kan, lu baca aja soalnya, yang lu beli. Dan dia nggak tahu itu buku cultural studies gitu, ngomongnya identitas budaya, bukan soal tips-tips parenting apa urusannya gitu. Jadi bilang, ini ada helikopter parents, ini ada heavy metal parents gitu. Kira-kira itu memang yang diomongin penerbit. Tapi menarik, karena emang benar sih kata-kata frasa heavy metal dan parents tuh kayaknya never goes together ya, until your book gitu. Ya, makanya menurut gua oke juga nih penerbit. Jadi gua berhasil lah, gue nggak tahu yang lain, tapi gue berhasil setidaknya dalam skala yang bisa gue ukur gitu, gue menjebak cukup banyak orang untuk beli karena mengira itu buku parenting. Itu kan satu hal, jadi kan juga thought provoking kan, dan itu kan sebagai apa ya, lu punya ide kan tuh, memprovokasi pikiran tuh. ada triknya sendiri kali ya. Ternyata ngomongin politik, gue nggak bilang itu buku politik juga ya. Gue nggak bilang itu, gini, gue nggak bilang itu buku soal tips-tips parenting. Gue cepet cengenges. Gue juga gitu-gitu aja kan. Kalau kita ngomongin subculture gitu ya, ini ada juga kan ya, itu mungkin kembali lagi tadi, konformitas, perlawanan dan seterusnya gitu. Kayaknya mungkin itu ya kenapa itu berbenturan. Heavy metal tuh dianggap sebagai perlawanan, sedangkan parent tuh kan harusnya ya ada some degree of conformity gitu. Nah tapi sekarang kalau misalnya kita boleh ngomongin mengenai heavy metal gitu ya sebagai perlawanan itu, itu gimana? Gimana lo ngelihat musik scene atau skena musik ke Indonesia saat ini?
kayaknya apakah heavy metal itu masih ada ruang? Apakah juga masih bentuknya perlawanan atau gimana? Oke, kalau masih ada ruang jelas gitu ya, karena band-band baru lahir, gitu kan, sini jalan kok, gitu. Hammer Sonic, Rockin' Solo, macam itulah, Hellprint lah, gitu. Bandung Berisik itu masih jadi festival musik yang laku. Gitu. Artinya generasi baru selalu hadir gitu, selalu lahir dan kemudian berkarya. Tapi yang jadi perhatian gue sekarang dan gue belum bisa menilai ini, masih melihat gitu ya. Menurut gue menarik banget nih. Dulu gue memang jadi anak metal karena gue ingin melawan semua yang dipaksakan oleh generasi orang tua gitu kan. Jadi masang musik sekeras mungkin itu sebagai bentuk protes misalnya kan, untuk bikin nyokap gue marah misalnya, iya kan? Gue pakai kaos Iron Maiden album Killers tuh untuk emang sengaja untuk membuat nyokap gue khawatir gitu kan. Pikir nyokap gue bilang, anakku kok sekarang jadi seneng yang darah-darah gitu. Memang itu gitu. Iki musik opo toh. Makin digituin kan makin seneng ya. Gue merasa menemukan dunia gue gitu kan. Musik gue, ruang ekspresi gue yang spesifik. Dan di masa itu kemudian muncullah idola-idola gitu. Tapi lu bayangin, orang macam Tom Araya, Slayer gitu kan. Lu ikutin IG-nya deh. Kayak gimana tuh, gue gak ikut. Atau Gary Holt gitarisnya Exodus, yang kemudian jadi gitarisnya Slayer gitu kan, pengganti Jeff Hanneman. Posting kemarin kalau gak salah cucunya ulang tahun. Gitu kan. Iya. Mereka bahkan bukan ayah, mereka tuh sudah kakek gitu. Ya. Tom Araya udah punya cucu. Vince Neil ya. Gitu kan. Nicky Six gitu. Lu kalau nonton biopicnya The Dirt, bayangin hidup mereka. Aduh. Pernikahan terakhir punya anak, tapi dia juga udah punya cucu gitu kan, dari anak dari sebelumnya pernikahan sebelumnya gitu kan. Gue melihat metal sudah to some degree menjadi musik yang sama seperti ketika nyokap gue dengerin Nat King Cole. Gitu ya. Andy Williams. Gitu kan. Lu bayangin di umur anak-anak metal generasi yang lahir di kepala 7 ke atas ini, reuni atau acara di panti jompo atau reuni apalah gitu, umur udah kepala 8 gitu. Rain in Blood. Tapi semua udah tunduk-tunduk gitu. Kita masuk ke giginya copot. Nyokap gue baru reuni angkatannya, yang ternyata tinggal 5 orang gitu. Aduh, semua udah kepala 8 gitu kan. Sampai rumah, gimana mas tadi? Apa? Dia sendiri udah tadi habis reuni gitu. Oh iya ya, habis reuni gitu. Tadi mama ketemu siapa ya? Sampai rumah udah lupa. Kita mungkin akan masuk fase itu dengan, dan musik yang dulu kita gunakan buat sarana perlawanan ya akan jadi nostalgia juga. Akan hadir sebagai komponen yang macam itu. Oke. Satu. Yang kedua, tidak sedikit juga gitu orang tua yang umuran kita ke atas gitu ya. Kayak gue punya teman, dia ngasih denger, dia dulu anak metal, ya dia masih anak metal, masih metal sampai hari ini, tapi dia kasih denger album anaknya yang lagi proses, lagi mastering nih, dia kasih. Death metal, bagus banget anaknya, kayak bapaknya yang main drum. Bapaknya dulu main drum juga nih, yang temen gue. Nah kalau bapak sama anak mainin musik yang sama gitu, mungkin notion perlawanan itu jadi berubah gitu di generasi yang ini. Entah subkulturnya berubah, fungsinya, dia punya fungsi yang udah jadi post
post subculture gitu ya. Tapi pasti ada perubahan di situ yang bukannya perlawanan nggak perlu, tapi fungsinya sudah berbeda nih. Budaya populer jangan-jangan tidak lagi subversif. Budaya populer kan dulu dari dulu subversif gitu sebenarnya kan. Dia selalu hadir untuk ngenyek yang mapan. Yang mapan, betul. Tapi kemudian apa yang terjadi ketika budaya populer masuk ke dimensi yang itu. Kemarin di tahun 75 mungkin 79 Imagine masih jadi ini perlawanan gitu kan. Lagu perlawanan lah. Tapi ketika di DPR dinyanyikan, iya kan? Udah dikooptasi. Entah dikooptasi atau memang gue meyakini ini ada perubahan zaman yang luar biasa yang sampai akhirnya semua simbol budaya yang kita yakini emang udah harus ganti. Gitu sih. Wah, menarik banget. Wah, ini emang udah berapa SKS tadi? Tapi gini, sebelum kita akhiri, ini kan lu banyak banget lu udah produser udah main juga, produserin juga, tentunya dengerin juga nih. Album favorit lu tuh apa kalau boleh tahu dari semua perjalanan karir panjang lu sebagai di dunia musik, kalau boleh tahu. Oke. Kalau album favorit sebagai produser ini Iron Silence lah ya, sendiri lah. Iyalah. Produser sendiri mulai bareng-bareng berempat ngonstruk dari nol banget kan. Tapi kalau bilang favorit gitu ya seumur hidup, sebenarnya ada banyak. Satu, semua album Rush. Lalu satu B, semua album King Crimson. Yes, sampai dari album pertama sampai Drama. Itu satu C. Nah, baru nomor 2 Iron Maiden, Number of the Beast. 3 Judas Priest, British Steel. 4 Steve Winwood, Back in the High Life Again. 86. Oke. Gue ngefans banget sama Steve Winwood, memang suka dari zamannya tapi paling seneng dari semua karyanya ya itu. 4 itu. 5 semua albumnya Steely Dan. 5A, 5B semua albumnya Joni Mitchell. Iya. Gitu lah ya. Jadi ada 5 kayak ABCD itu. Nah, soalnya itu menurut gue kayak satu kategori. Satu kategori sendiri ya. Oke. Iya. Ya gimana pun juga kayak lu punya ya ada kayaknya kayak library musik lu emang ini banget. Dan kalau suruh milih Rush nggak bisa gue. Iya. Nah itu harus semua gitu. Dari pertama sampai terakhir menurut gue sempurna. Gue punya podcast di Spotify. Zaman pandemi 2020-21 tuh podcast yang hanya ngomongin Rush doang. Gue sama temen gue yang tinggal di anak Indonesia tinggal di Jepang. Kami berdua sama-sama Rush geek. Terus bikin itu. Waktu itu baru ada teknologi Zoom, terus Zoom bisa ngerekam multitrack kan. Iya benar. Jadilah. Nah kalau misalnya buku, nah lo kan dari dulu emang kayaknya emang kutu buku ya, seperti lo bilang tadi ya, sampai punya relationship yang sama Panano. Tuh baca buku ini, tuker-tukeran buku gitu mungkin lo sama Panano. Kalau sekarang gimana? Buku yang terakhir lo baca atau yang sedang lo baca? Kalau sedang gue baca, aduh nggak menarik, semua textbook. 10 tahun terakhir bacaan gue textbook gitu loh. Gue lagi sedang membaca kembali ada buku Post Subculture judulnya. Ada saintis orang India itu yang India yang nulis itu. Tapi kalau buku favorit, lu tahu kartun komik Calvin and Hobbes
Tahu. Iya. Itu favorit. That's very philosophical. Philosophical Kedua, banget, bener-bener. Little Prince. Iya. Ketiga, George Orwell. Orwell. Terutama 1984. terutama. Iya. Habis itu Tetralogi Pram, kalau itu Tetralogi Pram ya. lu suka nggak suka harusnya lu baca. Wajib itu. Menurut gua. Itu bacaan wajib zaman dari dulu masih baca fotokopian gelap-gelap gitu Ya. Sampai sekarang jadi film. Ya. Nah, speaking of that kan ya, ini lu masih ada proyek impian gak, baik secara akademisi atau apa secara musikalitas gitu? What's your dream project nih yang you're working on nih, yang sedang under construction nih? Oke, kalau under construction gue lagi sama band gue yang satunya lagi ngerjain mini album. Mini album, oke. Bandnya mirip Hours of Silence, bukan dari musik tapi orang seumuran juga yang kembali gitu, main. Iya. Itu bukan dream project sih, itu memang yang lagi dikerjakan gitu. Tapi kalau ngomong musik ya. Gua pernah 2008 dan 13 itu memproduseri ada satu band namanya Grips, Gondrong Kribo Bersaudara. Tapi gua to be honest sangat menikmati proses itu karena itu band itu musiknya heavy metal 80-an yang gue dengerin zaman SMP gitu. Antara Loudness ke Dokken, lalu Priest, ya range yang gitu. Jadi kalau ditanya sebenarnya proyek impian, gue pengen banget sih punya band yang mainin musik kayak gitu. Cuman masalahnya gue nggak bisa nyanyi setinggi itu. Jadi ya sudah lah. Ya sudah. Wah, oke, ini nggak kerasa nih udah lebih dari 1 jam nih kita ngobrol nih. Nah, ini mungkin sebelum kita say goodbye nih ada nggak pesan-pesan buat siswa PL nih yang masih aktif, dik bro kita nih yang masih duduk di bangku SMA PL nih. Upon reflection lah gitu. Ya, udahlah jalanin aja. Jalanin aja. Lu akan merasakan kontribusi Pangudi Luhur itu setelah lu lulus. Nah, lo akan berasa untung gue sekolah di situ. Menurut gue begitu sih. Kalau buat calon dik bro nih yang anak-anak lagi SMP lagi mikir-mikir SMA gimana nih? Ya sama sebenarnya. Sama. Kalau mikir agak panjang, ya message itu juga buat mereka. Yolah, betul. Wah, nggak terasa nih udah lebih dari 1 jam kita udah ngobrol, banyak sekali yang bisa kita pelajari dari udah berapa SKS tadi. udah siap ya besok quiz. Bikin paper. Presentasi. Oke, demikian Om Bro, obrolan kita dengan Bro Yuka PL92, akademisi, musisi, dan masih banyak lagi penggiat pluralisme juga. Dan saksikan terus diskusi pakai flanel dan juga YouTube IKPL lainnya. Jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa juga Lustrum bulan November nanti ya bikin getar temanya. Follow terus akun-akun sosial media IKPL dan jangan lupa kontak balik lah PIC angkatan masing-masing untuk informasi-informasi selanjutnya. Baik, demikian terima kasih, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Ini cerita akselerasi kita yang selalu aja ada tantangan pas kita lagi melesat. Berat banget ya. Lelah ya lama-lama. Mau nyerah aja? Enggak kan? No lah. Big no. Bagus. Ini waktunya akselerasi. Justru makin banyak tantangan, makin banyak jalan buat naklukinnya. Ya nggak sih? Yoi. Asal Niat. nah gitu. Kalau mau berakselerasi itu harus rame-rame. Rame ini. Yes, mantap. Makin besar mimpinya,
makin banyak energi buat wujudinnya. Menyala bangku. Yeah! Gak cuma sekedar wujudin mimpi, tapi ciptain inovasi. Gak ada yang gak mungkin. Selama semangat akselerasi itu ada, pasti ngedorong kita untuk selalu berkolaborasi. Biar ngasih impact positif buat bangsa Indonesia. Ayo, wujudin swasembada energi dengan terus berakselerasi tanpa henti. Pertamina, energizing the acceleration, energizing you.